Ijazah saya, ya. Oke. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Oh, oke. Jadi Nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Iya. soal nomor seri ini. ya, Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin Sama mestinya sama ya. Dan Oke. nama ini memang ditulis tangan ya. Oke. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Oke. Lalu ada tanda tangan dekan. Oke. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Oke. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk peran tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. UGM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama alumni UGM, Dr. Ignatius Irianto. Selamat siang, Om. Selamat siang, Irjan. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Om sebagai alumni UGM, Ya. merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? Sangat amat terganggu ya. Oke. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya, menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya. Ya. Termasuk universitas negeri tertua ya. Ya. Bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan Ya, politik di negeri ini ya. Saya sangat menyesal ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya, Iya, oke. meminta supaya kampus ya, Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya, dengan satu konferensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Oke. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri, karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan ya. Itu persoalan lain. Saya berpendapat Oke. Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya ya. Saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi ya. Jadi itu juga harus dilakukan, karena saya lihat begini Irjan, saya lihat Pak Jokowi ini sudah beberapa tahap ya dia mengalami fitnah yang bersifat personal ya, ad hominem. Pertama, dia pernah dituduh keturunan Cina ya, dulu pernah heboh sekali tuh. Pernah dituduh keturunan Cina, tidak pernah terbukti kan. Yang kedua, PKI. dia pernah dituduh ayahnya PKI, Ayahnya ya, PKI, tokoh PKI ya. PKI. Juga tidak pernah dibuktikan. Sekarang kasus ijazah ini muncul lagi dan tidak tahu kenapa kok sekarang sangat gencar dimunculkan ya. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada pertimbangan politis sebagainya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya, yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya, saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah
terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM Tahun berapa, Om? tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya, di belakangnya kosong. Ya, sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gajah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka. Menurut ijazah saya ya, ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa